Kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh Rini Pardede, seorang ASN pemerintah Kabupaten Dairi yang ditangani Satreskrim Polres Dairi, sampai sekarang ini belum mendapatkan keadilan. Pasalnya, para pelaku pengeroyokan belum semua ditetapkan sebagai tersangka dan masih bebas berkeliaran. Jelaskan, pada tanggal 3 Mei 2022 yang lalu, klien saya itu membuat laporan polisi di Reskrim Polres Dairi terkait penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud pasal 170 KUHP. Jadi kejadian bermula dari peristiwa kecelakaan lalu lintas di mana klien saya tidak sengaja menabrak belakang mobil dari sebuah mobil yang parkir di Jalan Setelunumpu. Jadi tidak sengaja. Nah, selanjutnya belakangan kita menilai atau berpendapat bahwa laporan polisi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, di mana penyidik melakukan penyidikan tidak profesional atau tidak proporsional. Karena laporan polisi dibuat pada tanggal 3 Mei, lalu di sekitar tempat kejadian itu ada CCTV. Jadi sebenarnya buktinya sudah tersedia di tempat kejadian perkara. Nah, hal inilah yang kami sampaikan pada saat kami melakukan audiensi dengan Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Dairi. Kami sampaikan beberapa catatan termasuk CCTV tersebut, karena sampai dengan hari ini CCTV tersebut belum juga diambil. Nah, kemudian karena tidak ada perkembangan soal penanganan laporan polisi yang dibuat oleh klien kami, maka kami sudah mengajukan mohon perlindungan hukum ke Kepala Bagian Pengawas Penyidik di Polda Sumatera Utara. Dan pada akhirnya pada tanggal 15 Agustus telah dilakukan gelar perkara khusus di Polda Sumatera Utara. Dan gelar perkara khusus tersebut sudah memberikan petunjuk kepada penyidik untuk antara lain melakukan BAP konfrontasi antara pelaku dan saksi-saksi dengan pelapor atau korban dalam hal ini. Karena menurut penyidik, informasi yang disampaikan oleh penyidik bahwa terdapat perbedaan keterangan antara para pelaku yang kita laporkan dengan laporan yang dibuat oleh korban. Jadi petunjuk dari gelar perkara khusus dari Polda Sumatera Utara untuk melakukan pemeriksaan secara konfrontasi. Kemudian dilakukan prarekonstruksi terhadap kejadian peristiwa penganiayaan secara bersama-sama tersebut. Akan tetapi sampai dengan hari ini, dari tanggal 15 Agustus, petunjuk dari gelar perkara khusus yang dilakukan di Polda Sumatera Utara belum juga dilakukan oleh penyidik pada Polres Dairi, termasuk tadi melakukan prarekonstruksi, melakukan BAP konfrontasi, dan juga catatan kita mengenai penyitaan rekaman CCTV, tepatnya rekaman CCTV milik Toko Cahaya. Nah, kita juga tidak tahu kenapa penanganan perkara ini menurut pendapat kita tidak profesional oleh penyidik Polres Dairi. Apakah karena yang diduga para pelaku ini merupakan istri dan anak-anak dari seorang pengusaha yang cukup berpengaruh di Kabupaten Dairi ini, khususnya di Sidikalang ini, dan kita duga memiliki kedekatan tertentu dengan beberapa petinggi Polri. Jadi kita tidak tahu apakah karena itu makanya penyidik menurut pendapat kita tidak profesional dalam menangani perkara atau laporan polisi yang dibuat oleh klien kami terkait penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada tanggal 3 Mei 2022 di Jalan Setelunumpu. Kira-kira begitu.